I would like to tell you about prokes. Oke, hari ini saya akan membahas tentang prokes 5M dan vaksin. Dimulai dari pengertian, prokes adalah protokol kesehatan yang mana harus dilakukan untuk mencegah suatu penyakit tersebar atau tertular bebas atau luas seperti contoh COVID-19 yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya kluster terbaru selama masa pandemi. Berikut adalah 5M. 1. Makan. 2. Minum. 3. Mandi. 4. Batang. 5. Terserahlah. 5M. 1. Mencuci tangan, yang berarti rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, disarankan untuk mencuci tangan sebaiknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO siapa mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang yang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah seiring bergulirnya waktu. Jadi Indonesia itu berganti-ganti terus, tidak seperti di Jepang yang dimana mereka selalu menggunakan masker di saat atau tidak terjadinya pandemi COVID. Ya, mungkin seperti itu. Penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi virus COVID-19. Terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, seperti halnya para petani dan pekerja kantoran, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Jadi yang ini seperti halnya kalau kalian demam, panas, batuk atau pilek, disarankan untuk menggunakan masker di ruangan sempit karena tidak ada ventilasi udara yang bagus di dalamnya. Tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak dan tangan seperti saat sebelum upacara. Protokol kesehatan ini dibuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kalau kalian tidak punya kehidupan, jadi kamar aja lebih baik. 4. Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah, seperti halnya di pasar, terus saat jual beli makan, dan lain-lain lah. Semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Ya. 5. Mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak kamu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah di dalam rumah. Apalagi di dalam kamar dan bagus itu kami main game atau nonton film itu sangat bagus. Nah, vaksin. Saya suka bagian ini, vaksin. Pengertian dari vaksin. Vaksin merupakan zat atau substansi yang berfungsi membantu tubuh melawan penyakit tertentu. Tubuh yang sudah divaksin akan membentuk antibodi terhadap virus tertentu. Seperti halnya dalam Attack on Titan, terutama di season 3, di mana mereka menyaksikan seperti halnya di Attack on Titan, terutama season 3, di mana mereka melakukan
suntik terhadap orang-orang supaya mereka bisa menjadi titan. Saya suka armor titan, saya ingin menjadi armor titan ya. Cara kerja vaksin yaitu menurut Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional lewat unggahan di akun Instagram pada Selasa tanggal 8 bulan 12 menyebutkan vaksin yang sudah diberikan akan melatih tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap penyakit. Vaksin yang dibuat dari virus yang telah dilemahkan akan membantu tubuh mengenali virus asli dan melatih sistem imun untuk jadi seperti pelatihan pada tentara ya. Mikroba yang terkandung dalam vaksin akan berperan sebagai antigen. Oh, I see. Zat ini akan merangsang sistem imun tubuh agar menghasilkan antibodi yang bisa melawan suatu penyakit. Jika terpapar virus, tubuh bisa segera memproduksi limfosit atau antibodi yang diproduksi imun tubuh. Antibodi tersebut kemudian akan menyerang virus tersebut. Virus akan dihancurkan atau dinetralisasi oleh antibodi. Jadi seperti gini. Bahasa gampangnya gimana ya? Ya nanti akan ada animasinya sendiri lah. Nah, macam-macam vaksin. Armor titan, gel titan, hammerhead titan, 4/54. Macam-macam vaksin. Vaksin COVID dari Sinovac. Vaksin ini dibuat dari perusahaan Cina. Merupakan vaksin yang paling pertama yang tersedia di Indonesia. Vaksin ini dikembangkan dari inactivated virus dan diberikan melalui intramuskular. Kedua, vaksin AstraZeneca. Vaksin ini memiliki platform berupa viral vector dan diberikan dalam 2 dosis. Vaksin COVID ini diberikan dalam interval yang paling jauh dibandingkan vaksin lainnya di Indonesia, hingga 12 minggu. Jadi 12 minggu dalam bulan 12 minggu menjadi 3 bulan. Yang ketiga, vaksin Sinovac. Vaksin ini juga telah mendapatkan izin penggunaan darurat untuk dipakai di Indonesia. Vaksin ini diproduksi oleh perusahaan farmasi Tiongkok, Cina lagi, dengan karakter yang mirip dengan Sinovac, termasuk dalam hal platform maupun jumlah dosisnya. Selanjutnya, vaksin Moderna. Vaksin ini berbasis messenger RNA yang pertama kali dipakai di Indonesia. Vaksin ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, melainkan memanfaatkan komponen materi genetik yang direkayasa. Selanjutnya, vaksin Pfizer. Vaksin ini adalah vaksin yang berbasis RNA juga dan paling banyak dipakai di Amerika Serikat serta Eropa. Efektivitas vaksin ini dinilai sangat tinggi sehingga sempat amat diminati oleh berbagai negara di dunia. Berikut ini adalah efek samping dari penggunaan vaksin COVID-19. Yang pertama, mungkin
mungkin ya Levi akan menyerang Anda sebagai bisnitan. Yang kedua, Eren Yeager mungkin tidak bisa berubah jadi Titan lagi. Itu yang saya tahu. Yang sebenarnya suntik vaksin COVID-19 ini menimbulkan banyak efek samping, seperti halnya nyeri pada lengan di tempat suntikan. Yang kedua, nyeri sendi dan menggigil, mual atau muntah, rasa lelah, dan demam yang ditandai dengan suhu di atas 37 derajat Celcius. Mengalami gejala mirip flu, menggigil, ya seperti gejala-gejala awal pada COVID ya.